Es krim immortal atau es krim pintar? Kalau kamu makan es krim immortal, kamu nggak bisa mati, Ren. Jadi nyawaku immortal, mah. Iya, nak. Hei, serahkan HP-mu atau kamu akan saya bunuh. Coba aja bunuh aku. Loh, kok kamu nggak kenapa-napa? Jangan-jangan kamu setan. Didi, itu si anak haram, pemalas. Maksud kalian apa? Iya, adek tiri lo bilang lo itu pemalas di rumah. Dan orang tua lo benci banget sama lo. Dia ngarang. Halo kakakku yang baik. Ini aku bawain makanan buat kakak, dimakan ya. Tumben kamu baik sama aku. Merasa bersalah ya abis fitnah aku. Apa sih kak? Aku gak fitnah kakak kok. Orang aku sayang banget sama kakak. Gimana kak, enak gak makanannya? Abisin aja ya. Enak kok. Bentar lagi kakak bakal mati. Makanan itu udah aku taruh racun. Panik gak? Panik? Aku gak bakal mati, orang nyawaku immortal. Hah? Gak mungkin. Kakak pasti pakai ilmu hitam. Kakak pengabdi setan ya? Ngaku aja. Guys, jangan deket-deket Ren. Dia pengabdi setan. Ngaco, berita dari mana sih itu? Halah, udah gak usah ngeles lagi. Adik lo sendiri yang bilang lo itu pengabdi setan. Adik, dia gak tahu apa-apa orang aku immortal karena makan es krim. Alasannya gak masuk akal banget guys. Dia pasti takut adiknya ngebongkar rahasianya. Tadi pagi gue ngeliat dia ditusuk pakai pisau sama perampok, tapi dia gak kenapa-napa. Udah jelas dia pengabdi setan. Itu gak bener. Illuminati. Ada apa ini ribut-ribut? Pak, mereka nuduh aku pakai ilmu hitam. Ren harus diusir dari sekolah ini pak. Dia bisa merusak nama baik sekolah. Enggak pak, itu gak bener. Udah gini aja, ini ada ramuan pemusnah ilmu hitam. Orang yang menggunakan ilmu hitam akan mati jika meminum ramuan ini. Minum tuh kak. Hah? Masa aku minum ramuan ini pak? Ih, lo takut ya? Dasar pengabdi setan. Aku gak takut kok. Sudah cepat minum. Es krim yang tadi aku makan kan bukan ilmu hitam. Jadi harusnya aman kan minum ini. Wah, ini apa? Jadi, Ren, kamu bisa mengetahui harga barang dengan menyentuhnya. Oh gitu. Sayang, Mama jahitkan baju untuk kamu. Wah, makasih mah. Maafin Mama ya, nak. Mama nggak bisa belikan kamu baju mahal. Kamu tahu kan, kita nggak punya uang. Gak apa-apa mak. Aku suka banget kok sama baju ini, bagus banget. Loh, ini harganya nggak salah, mahal banget. Ren, kamu mau berangkat sekolah ya? Iya pak. Ini papa belikan kamu tas, nak. Wah, makasih pak. Aku jadi semangat sekolah. Maafin papa, nak. Papa cuma bisa beliin kamu tas bekas. Nanti kalau ada rezeki, papa akan belikan kamu tas yang lebih bagus ya. Gak apa-apa pak. Aku udah seneng banget kok. Halo teman-teman. Akhirnya masuk sekolah juga ya setelah liburan lama. Hai guys, lihat deh tas baru gue. Gue beli di Prancis loh. Gila, Clar. Itu kan tas limited edition. Pasti mahal banget. Ren, itu tas lo bekas ya? Iya. Tapi masih bagus kok. Pilih miskin. Ada lomba fashion show loh di sekolah kita. Yang menang bakal jadi ratu sekolah. Wah, asik banget. Udah pasti Clara pemenangnya. Dia kan tajir, baju dia pasti paling mahal. Iyalah, yang jelas gak mungkin si Ren. Dia kan miskin, bajunya pasti murahan. Bener banget. Kalian jangan ngomong kayak gitu dong. Udah pasti gue lah pemenangnya. Secara baju gua kan baju mahal. Belinya di luar negeri cuy. Hei culun, bawain baju gua nih. Hah, murah banget bajunya. Masih mahalan baju aku. Heh, lu ngomong apa barusan? Culun, mendingan lu gak usah ikutan lomba fashion deh daripada malu-maluin doang. Baju lo merek apa, Ren? Baju aku gak ada mereknya, ini dijahit sama mama. Gak usah ngarep menang lomba fashion deh, baju aja gratisan. Semoga aku bisa menangin lomba itu, biar mama sama papa bangga. Permisi, ratu sekolah mau lewat. Wah, Clara, lo keren banget. Anak-anak, lomba fashion akan dimulai sekarang. Baik, Oke, Bu. Untuk peserta pertama, Ren dan Clara. Silahkan naik ke panggung sekarang. Ren, Iya, mah. hari ini kamu absen sekolah aja ya, kita mau pergi. Ren, Sisil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya. Ayo, Paman. Si Ren Burik ini ikut. Iya dong, Sil. Kamu jangan bilang begitu. Dia kan sepupu kamu. Ren, cepat siap-siap ya, nak. Iya, Pak. Hai Ren, aku beliin es krim kesukaan kamu nih. Marco, Kamu kok datang gak bilang-bilang? Iya, aku nggak sengaja lewat sini, jadi mampir deh. Ih, itu es krimnya buat aku aja. Si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga kesleo, Marco. Hah? Aneh banget, cepet sembuh ya Ren. jatah bicaraku habis lagi. Yuk anak-anak, kita berangkat. Lo duduk di bagasi ya, gua gak sudi satu kursi sama lo. Wah, lumayan nih duit buat jajan, gua ambil ah. Loh, kok Sisil ambil dompet nenek? Hah? Ran, kok lo tiba-tiba ada di sini?
Halo cucu-cucuku sayang. Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ren mencuri uang nenek. Untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren. Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong. Iya kan, Nek? Ren, mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo. Bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren. Kasihan dia. Kamu baik banget, Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? Yang meninggal hari ini, ya... Kakak, aku masakin makanan kesukaan kakak nih. Apa sih, Dek? Hah? Jadi salah pilih, deh. Kakak cobain deh makanannya. Buang aja tuh makanannya. Aduh, berarti aku bakal meninggal malam ini. Ren, muka kamu kenapa jutek banget gitu? Tanya aja tuh anak kesayangan mama, si Cika. Kakak kenapa sih? Aku kan cuma bikinin makanan buat kakak. Maksud aku baik. Hah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, salahin dia. Kakak, kenapa kakak bikin cerita di sosial media kalau aku mau ngebunuh kakak? Semua orang jadi bully aku sekarang. Udahlah, kamu gak usah sok baik lagi sama aku mulai sekarang. Kamu seneng kan bentar lagi aku meninggal? Kamu emang pantas dibully. Enggak kak, kakak salah. Sebenarnya tuh... Udah, aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Ma, kalau adik meninggal tolong sayangi dan jagain kakak ya ma. Adik sayang banget sama kakak. Udahlah dek, kamu gak usah cari perhatian. Orang kakak yang bakal mati. Kamu sengaja kan tadi pagi biar aku salah pilih? Enggak kak, kakak gak ngerti. Udah. Ren, kamu kenapa bicara kasar begitu sih sama adik? Waktuku sisa 2 jam lagi, aku gak pengen mati. Kakak, aku bikinin kalung nih buat kakak untuk kenang-kenangan. Terus aja acting kayak gini dek. Kak, jangan dibuang. Itu kan aku bikin buat kakak. Aku gak butuh. Dek, boneka kesayangan kakak udah kotor, cuciin dong. Oke kak, aku cuciin. Maksud adik apa sih cek kayak gini? Lebay banget. Waktuku sisa 1 menit lagi. Loh, kok aku masih hidup? Ren, adikmu Ren. Adik, kenapa mah? Adik, maafin kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya nggak apa-apa lah, kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu, serem banget. Terus kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond gak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga pak. Pak, aku nggak punya diamond. Boleh bagi juga gak? Kasian banget lo Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi nggak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya. Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga nggak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik. Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet.
Iya, Nek. Baik, Cu. Aku bawa kabur aja diamondnya Nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren. Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu. Sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue gak level debat sama lo. Karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku.